materi kami. Kepada materi saya persilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator. Ya, langsung saja di sini materi kami tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Kesalahan adalah penyimpangan-penyimpangan yang bersifat sistematis yang dilakukan si terdidik ketika ia menggunakan bahasa. Kesalahan berbahasa itu banyak jenisnya, namun tidak semuanya dapat dikategorikan pada kesalahan yang berhubungan dengan kompetensi. Jenis-jenis kesalahan dalam berbahasa yang dibahas dalam kesalahan bahasa yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada kesalahan acuan. Kesalahan acuan berkaitan dengan realisasi benda, proses atau peristiwa yang tidak sesuai dengan acuan yang dikehendaki si pembicara atau penulis. Untuk menghindari kesalahan acuan terjadi, sebaiknya pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsiran. Sudah. Contohnya, pergilah ke pasar, belilah bawang, yang dibawa pulang bawang merah dan bawang putih. Kita tidak dapat menyalahkan si anak yang pergi ke pasar karena memang apa yang didengar benar, bawang. Kecuali dikhususkan harus beli bawang merah, barulah kita menyalahkan anak tersebut. Jadi penjelasan dari si pembicara kepada si penerima pesan harus jelas dan bersifat khusus. Yang kedua ada kesalahan register. Kesalahan register adalah kesalahan yang dibuat berhubungan dengan bidang pekerjaan seseorang. Misalnya, kata operasi. Untuk bidang kedokteran, hal ini artinya dilakukan pembedahan terhadap tubuh manusia. Tetapi dalam bidang militer, kata operasi biasanya digunakan untuk penumpasan musuh, narkoba, dan lain-lain. Jadi satu kata tetapi mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan bidang pekerjaan seseorang. Yang ketiga yaitu kesalahan sosial. Kesalahan memiliki kata yang tidak sesuai dengan status sosial seseorang yang diajak bicara. Misalnya kepada desa A, mampus kemarin. Penggunaan kata mampus tidak pantas digunakan untuk manusia, haruslah menggunakan kata meninggal atau wafat. Yang keempat, kesalahan tekstual. Jadi kesalahan yang disebabkan oleh tafsiran yang keliru terhadap kalimat atau wacana yang kita baca. Misalnya, anak dokter Ahmad Ali sakit. Memperhatikan kalimat ini, kita akan salah tafsir karena dari kalimat ini timbul beberapa tafsiran. Contohnya, anak dokter Ahmad yang bernama Ali yang sakit. Yang kedua, anak dari dokter Ahmad Ali yang sakit. Dan bisa juga tafsiran lain yang timbul dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kesalahan penerimaan. Kesalahan ini biasanya berhubungan dengan kesalahan penerimaan pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Hal ini disebabkan oleh pendengar yang kurang memperhatikan pesan yang disampaikan, alat pendengar yang terganggu, suasana hati pendengar, lingkungan pendengar, ujaran yang disampaikan tidak jelas. Selanjutnya, kesalahan pengungkapan. Pembicara atau penulis salah mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dirasakannya atau diinginkannya. Contohnya, mereka melakukan peninjauan oleh on the spot, padahal yang dimaksud yaitu on the spot. Selanjutnya, kesalahan perorangan. Kesalahan yang dibuat oleh individu atau perorangan di antara kawan-kawannya sekelas. Contohnya, di dalam kelas semua menulis huruf kapital di awal kalimat dan hanya seseorang yang tidak. Selanjutnya, kesalahan kelompok. Kesalahan yang dibuat oleh kelompok dan klasikal. Contoh kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam satu kelas. Saya kembalikan kepada pemakai. Kesalahan transfer. Kesalahan ini terjadi apabila bahasa pertama diterapkan pada bahasa kedua. Adanya percampuran bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa lainnya. Contohnya, rumahnya si Ali terbakar. Pada kalimat ini, penggunaan katanya sudah bermakna punya. Jadi, hilangkan saja cukup rumah si Ali terbakar. J. Kesalahan dengan analogi. Sejenis kesalahan pada si terdidik yang menguasai suatu bentuk bahasa yang dipelajari lalu menerapkan dalam konteks padahal bentuk itu tidak dapat diterapkan. Contohnya, taubat dalam bahasa Arab seharusnya dalam bahasa Indonesia tobat. Dan kesalahan guru. Kesalahan yang dilakukan oleh guru dalam kelas yang
klarifikasi yang pesannya diungkapkan dalam sebuah kalimat. M. Kesalahan global, kesalahan karena efek makna seluruh kalimat yang menimbulkan berbagai tafsiran. Keuntungannya, jenis kesalahan berbahasa yang sering dijumpai dan dibuat dalam kehidupan sehari-hari dapat diklarifikasikan sesuai dengan jenis-jenisnya beserta contoh kalimatnya, dan untuk mendeskripsikan kesalahan ini ialah menerapkan analisis kesalahan. Mungkin itu saja, saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin ada teman-teman yang belum memahami materi kami, mohon ditanyakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang menjadi pertanyaan saya di sini sesuai dengan judul materi, yaitu kesalahan dalam berbahasa Indonesia, dan yang menjadi pertanyaannya adalah kesalahan dalam berbahasa Indonesia itu umumnya kayak seperti apa? Ini kesalahan pada umumnya yang sering digunakan masyarakat, begitu. Kesalahan dalam berbahasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang bisa ditanyakan terkait dengan kalimat pertama menjelaskan, yaitu ada kesalahan berbahasa yang mungkin sosial. Jadi yang jadi pertanyaan saya, seringkali kita mendengar kata yang tadi bicarakan, yaitu hati-hati pengungkapannya harus dengan kalimat mudah. Lantas bagaimana kita harus mengubah cara pola pandangan orang untuk bisa berbicara sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Terima kasih. Mohon perhatian kepada saudara kami. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dulu. Kami bertanya tadi kesalahan apa saja yang ada dalam masyarakat, kesalahan berbahasa apa saja yang ada dalam masyarakat. Kayak menurut aku saya salah, tapi kalau dalam kesalahan berbahasa itu kayak salah begitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haji seperti apa tadi yang sudah saya bacakan, yaitu salah satunya ada kesalahan acuan berkaitan dengan relaksasi denda, proses atau peristiwa yang tidak sesuai dengan acuan yang dikehendaki si pembicara atau si penulis. Nah, itu contohnya, pergilah engkau ke pasar, belilah bawang, yang dibawa pulang adalah bawang merah dan bawang putih. Kita tidak dapat menyalahkan si anak yang pergi ke pasar karena memang apa yang didengarnya memang bawang, kecuali dikhususkan harus beli bawang merah. Barulah kita menyalahkan anak tersebut. Masuk tidak? Masuk. Mungkin saudari Hani bisa memahami jawaban kami. Pas, cepat sekali. Mohon perhatiannya saudari Lenanya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, di sini langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Saul, yang dimana pertanyaannya bagaimana kita harus menggunakan kata meninggal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kata meninggal itu digunakan untuk kita manusia saja. Contohnya kayak ada orang yang meninggal kan, mungkin kalau bilang mati itu kan bahasa itu kan untuk hewan atau tumbuhan saja. Kalau meninggal itu untuk manusia, mungkin itu saja. Bagaimana saudari Lenanya? Ya, Memang jauh sekarang, tapi kan ya pertanyaan juga kan bagaimana pola untuk atau bisa menjelaskan untuk orang yang berbicara supaya dia dapat memahami. Jadi itu merupakan salah satu kesalahan yang dibahas.
Silakan. Apa ini? Juliana. Jadi kalau jalan menurut saya kalau kata mati itu terlalu kasar. Jadi misalnya ada hari dia bilang kayak, dia ini mati, dia itu yang bertindak untuk manusia. Berarti atau misalkan nanti hanya sebenarnya seperti itu karena kalau misalnya saya bilang mati untuk manusia adalah kata yang sangat kasar. Tapi coba ganti dengan kata meninggal, itu lebih lembut daripada yang tadi baru sama. Ya mungkin saja saya kembali dari mana? Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Sama kayak Diana. Oh ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Mungkin bisa ya, terima kasih. Bilang dong lah. Itu saya